Bangun, A. Bangun, A. Itu saudaranya, bangunin, A. Mau diobatin nggak, A? Mau. Tidak, yuk bawa ke bawah. Udah ada. Udah. Obatinnya. Bandin. Aduh, rendang ya. Sini. Di bangku sini. Di bangku sini. Di bangku sini. Bantu gotong. Saudaranya. Duduk. Seremoniknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan napas, masih diberikan umur yang panjang. Dan alhamdulillah, yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Itu yang harus kita syukuri. Sholawat beserta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi Agung, Nabiullah Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk sahabat-sahabat semuanya, apa yang lagi kita saksikan atau lihat sekarang ini, mungkin panjenengan semua melihat, yang dimana saya ada kedatangan tamu dari jauh, dari seberang, nggak tahu seberangnya mana, tapi nggak tahu beliau ini tahu ke sini. Jangan tahu ke sini dari siapa? Dari Google, Lihat Google. Terus pernah nonton YouTube saya juga. Subscribe nggak? Nah, ini kembali lagi saya menanyakan. Tadi kan udah cerita-cerita sedikit ya, yang dimana ini bisa lihat ya, banyak belatungnya, keluar belatungnya. Saya kan sudah mencoba riyadoh, riyadoh lagi, istikharah, ya kan? Istikharah, dan saya sepintas melihat penyakit ini bukan penyakit biasa. Maksudnya? Jadi saya ini sebelumnya mohon maaf ya. Ini saudaranya. Saya menanyakan sama saudaranya,
apakah selama ini beliau pernah melakukan kesalahan atau apa kepada siapapun, entah itu kepada orang tua, saudara, tetangga, atau siapa? Tahu saya enggak. Ah? Dia baik orangnya. Baik ya. Jadi saya bukan mau menghadrik atau bukan mau menyalahkan. Saya di sini mau minta kejujuran, yang dimana ketika kita pernah melakukan kesalahan, jujur dan terbuka, biar saya juga mengobatinya juga enak. Jujurnya itu bukan dalam arti saya mau membuka aib siapapun, enggak. Jujurlah kepada Allah, meminta ampunlah kepada Allah dan kepada orang yang pernah kita sakiti. Saya yakin di sini panjenengan ini pernah melakukan kesalahan atau membuat seseorang terluka hatinya dan menangis. Tapi di dalam tangisannya itu, orang yang kalian sakiti itu menangisnya itu dan mengadu kepada Allah. Beliau mungkin tidak melawan sampai jalan-jalan ya, belatungnya keluar terus. Beliau tidak melawan, beliau tidak membenci kalian atau kamu, beliau tidak berbicara kata apa-apa lagi. Tapi di sepertiga malamnya Allah, beliau adukan kepada Allah. Ini kan? Makanya di sini kita coba, kita sama-sama ingat dosa. Saya bukan dalam arti saya mengucapkan kayak gini saya nggak punya dosa atau enggak. Saya juga sama orang yang penuh dengan dosa, yang dimana mungkin sampai saat ini Allah lagi menutupi aib-aib saya. Saya terlihat bagus, tapi mungkin kedepannya Allah udah membukakan aib saya, betapa besarnya dosa saya ketimbang kalian semua. Makanya yuk kita sama-sama muhasabah diri, introspeksi diri, dan kaji diri masing-masing. Karena yang paling sulit itu adalah membaca diri sendiri. Kalau membaca orang lain itu kita tidak mesti belajar. Yang paling sulit itu adalah belajar membaca diri sendiri. Hukum alam itu pasti ada. Kalau di dalam agama Buddha itu yang namanya karma. Kalau orang Muslim itu pembalasan. Karena hidup itu siapa yang menuai, dia yang akan menanam. Siapa yang menuai tadi yang menanam, bukan, salah ya, mohon maaf. Jadi siapa yang menuai, dialah yang menerima. Jadi siapa yang menanam, dia yang memanen. Ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah baik pula yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita melakukan kejelekan, ya itulah balasan seperti itu. Coba direnungi lagi, diresapi lagi, diingat-ingat. Kita punya dosa apa kepada orang tua. Kalau seperti ini saya tidak mau mengobatinya juga, saya angkat tangan. Karena dari tadi kita mungkinnya susah ya. Tadi udah beberapa jam. Jadi saya tidak mau dan saya angkat tangan. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Yuk kita sambil sholawat ya. Ini tiba-tiba kucing. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu idha rada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammadin Salatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una ya man amruhu ida arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Pak Ustadz Tri, Kang, tolong Kang. Kasihan ini saudara saya. Saya bukan nggak mau nolong, dari tadi udah saya tolong, saya bantu semampu dan semaksimal saya bisa. Ini dari tadi seperti ini aja nih sahabat-sahabat semuanya. Udah kita coba bersihkan, ya kan. Waktu mungkin udah ada yang nyimak ya, yang sebelumnya ketika saya lagi ngaji beliau kan ini saya sempat menemui, dan sekarang ini dari udah jam berapa ini kita bersihkan, keluar terus kayak gini lagi, kita bersihkan kayak gini lagi, kita bersihkan kayak gini lagi. Ini gatungnya tuh, aduh. Iya, Tolong. itu masih hidup, ini hidup tuh. Tuh jalan-jalan. Terus ya. Silakan. Makin bau ini. Aduh, tolong coba. Saya dari tadi udah apa namanya? Udah istioroh, udah apa? Cuman saya ya sepintas. Beliau ini ya mohon maaf ya kalau salah. Beliau ini pernah melakukan atau menendang seseorang yang dimana ya sampai membuat menangis. Enggak aja itu. Hah? Orang baik ini orang, saudara saya mah Kalau- baik. ya. Kayak gitu. Tapi coba diingat-ingat, mungkin lupa. Jadi Atau- gini, Nah sini, Ustadz. nah ini jujur ini. Gimana Alhamdulillah. coba? Kenapa nih? Sekarang saya mau jujur. Iya, memang di sini saya dulu membutuhkan kejujuran. Berani jujur itu hebat. Emang dulunya saya jadi preman, Oh, dulunya preman, terus suka mabuk-mabuk, terus pulang ke rumah malam, hmm. pintunya dikunci. Oh, pulang habis mabok, pulang ke rumah malam pintu dikunci. Iya, Terus sampai situ sama saya ditendang langsung pintunya. ditendang. Pas masuk ke dalam, ibu lagi sholat sama saya ditendang langsung. Astagfirullah. Aduh. Udah cukup paham. Ustadz ini panas. Kasihan saudara saya. Dah. Itu yang saya mau, maksudnya saya itu mau kejujuran dari tadi. Coba ketika saya ini jenengan ini jujur aja. Nah, sekarang kan kita boleh kita udah tahu lah ya atas apa yang beliau lakukan. Ini apalagi kepada orang tua kita ya. Tolong carikan air, itu yang air untuk rukyahnya ambilin dong. Yang udah ini, yang udah biasa kita pakai. Nah, sebetulnya dari tadi saya udah menyiapkan ini, tapi saya ini pengen tahu dan apa yang sebenarnya terjadi, karena ini bukan menyangkut tentang medis aja. Mungkin ini ya suatu ajab lah, mohon maaf ya kalau dibilang. Ini mohon maaf ya sahabat-sahabat kalau banyak salah ucapan. Apalagi kita kepada orang tua, jangan pernah sesekali kita melukai hati orang tua kita, apalagi menendangnya. Ketika orang tua kita mungkin tidak berani tapi sama kita ya kan, tapi yang kita takutkan itu orang tua kita ini ketika sholat menangis dan mengadu kepada Allah. Itu yang harus kita takuti. Jangankan kepada orang tua, kepada orang lain pun sekalipun jangan. Ya, jangan pernah kita menyakiti siapapun. Yang kita takuti ketika orang itu tidak berani melakukan hal yang sama. Nah, orang itu mengadu kepada Allah. Itu yang harus kita takuti. Ya, insya Allah sekarang saya bantu semuanya semampu dan semaksimal saya bisa. Dan nanti
sampai ke rumah, langsung sujud memohon ampun kepada orang tua, cuci telapak kaki orang tua kamu, dan insya Allah kamu akan sembuh kembali. Nah, air cucian yang bekas orang tua kamu itu untuk obat. Sampai jalan-jalan ini sampai keluar-keluar terus nih, lihat ya. Ngeri ya, awas, hati-hati. Air yang cucian dari kaki orang tua kamu tuh dikumpulin dan nanti untuk membersihkan ini. Bisa diminum itu. Kalau masalah bisa nggak bisa sih sebetulnya saya takut salah menyampaikannya ya. Tapi banyak orang-orang yang ya pernah melakukan kayak gitu. Cuman yang kita jaga ini untuk kesehatannya itu. Kalau mau untuk cuci muka, untuk mandi, silahkan. Yuk, kamu istighfar terus istighfar terus istighfar. Terus minta ampun sama Allah ya. Nanti janji kepada diri kamu sendiri, kamu ketika sampai rumah nanti akan memohon ampun dan meminta maaf kepada orang tua kamu yang udah pernah kamu sakiti. Orang tua kamu yang udah pernah membesarkan kamu. Jangankan menendang, ngucap aja Allah sudah murka, apalagi kayak gini. Ini untuk edukasi kita semua ya, sahabat-sahabat semuanya. Jangan pernah kita sesekali melawan kepada orang tua kita, membentaknya, apalagi menendangnya. Terus kamu salawat. Kamu siapanya? Saudaranya. Kamu emang nggak tahu? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak cerita. Ini untuk mematikan ininya aja, untuk mematikan kuman-kumannya dan belatung yang ada di itunya yang keluar dari ini. Sabar tahan ya. Kamu janji nanti ya, setelah pulang dari sini kamu harus minta ampun sama Allah dan orang tua kamu. Tuh pada keluar tuh, bolong, ternyata udah bolong ya, tuh keluar tuh, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Nanti disediain ininya, madu apa segala macam kayak gitu ya. Insyaallah untuk biar cepat kering ininya. Enggak. Enggak apa-apa, tenang aja. Ini reaksinya ini. Karena ini air yang udah biasa saya untuk menggunakan. Ini air ini nih, saya ramuan ini saya jauh nih ambilnya. Dari mana gitu? Wah, ini rahasia perusahaan ini. Lihat. Mau tahu dari mana? Dari atas gunung. Bismillah. Nah, setelah dari sini, insyaallah nanti bentar lagi juga. Nah, ini agak ngurangan. Dan nanti pulang dari sini, saya sebelum pulangnya nanti saya bekalin madu apa segala macam. Dan nanti kalau sudah mengering tetap harus cek non medisnya ya, medisnya ya, dibawa ke puskesmas atau apa. Ini berdarah lagi gitu Kang? Iya, apa mungkin nanti di sini besok atau lusa lah pulang. Udah, insyaallah. Nanti ambilin kain kapan yang biasa untuk ini ya. Ini untuk sahabat-sahabat kita sudahi aja dulu, gak enak kita ini. Jadi intinya gini ya, untuk sahabat-sahabat istighfar aja terus, istighfar, sholawat.
Nanti kita tanganinya nih banyak sekali tuh, keluar terus dulu. Keluar lagi darahnya. Dicariin kain kapan. Sama madu, ambilin madu semuanya, yang ramuan-ramuan itu garam buat ya. Ya tuh sahabat-sahabat semuanya, ini mungkin takutnya saya ada salah-salah kata dalam penyampaian, atau ada sisi negatifnya membuka aib orang. Enggak, saya di sini nggak ada tujuan ke situ. Pada intinya saya di sini tuh hanya pengen kejujuran beliau ini, yang dimana ketika beliau jujur itu ya insya Allah nanti semua akan terbuka. Nah nanti kan tinggal atau saran-saran dari kita, dan intinya nggak apa-apa biarin aja, itu lagi bekerja itu, nanti lagi diambilin obatnya lagi yang lain. Ini untuk edukasi untuk kita semua, jangan pernah kita sesekali melawan kepada orang tua, apalagi sampai menendangnya seperti posisi lagi sholat. Ya astagfirullah, masih untung Allah masih memberikan, ya kan, masih memberikan waktu untuk beliau ini bisa meminta maaf, memohon ampun kepada orang tuanya. Oke. Di situ saya mungkin ya nggak apa ya, saya juga sempat ya kayak gimana gitu kan, tadi saya mencari celah, mencari jalan ini kenapa orang, karena saya cari-cari gitu apa, itu udah beberapa kali saya bersihin kayak gitu, lagi bersihin kayak gitu. Jangan minta ampun sama saya, minta ampunnya sama Allah. Kamu nyebut aja, kamu nyebut aja, terus istighfar terus ya. Ini reaksi tuh keluar lagi, kamu minta ampun sama saya. Oke, untuk para sahabatku semuanya dimanapun berada ya, apabila di dalam tayangan saya ini ada untuk menjadi tuntunan, ambil. Kalau tidak ada, tontonan yang saya tampilkan ini anggaplah untuk menjadi hiburan. Ya. Ambil sisi baiknya, buang yang negatif-negatifnya. Pada intinya kita sebagai manusia, bagaimana kita melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan. Orang hidup harus bisa menghidupi. Jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Berbakti kepada orang tua, cinta kepada sesama, negara, dan taat kepada agama. Nangis. Kayak gini. Penyesalan itu kan datangnya selalu belakangan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang salah datang dari saya pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala.